Andi sedang berbincang-bincang dengan Mario di telepon. Mario mengunjungi rumah saudaranya di Jayapura untuk sementara waktu. Halo Mario, Aduh, Andi, ada apa jam segini kamu menelpon? Aku jadi kebangun nih. bagaimana dengan tugas kelompok kita selama liburan? Kapan kita mulai mengerjakannya? Besok saja ya kita omongin. Sudah jam 10:30 nih. Hah? Oh iya, aku lupa. Kamu lagi di Jayapura ya? Pantas saja udah lebih malam. Ya sudah, besok saja aku telepon lagi. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Hendro. Kali ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu di bumi dan kaitannya dengan kegiatan manusia. Nah, tadi di awal video kalian sudah menyimakkan, Mario meminta Andi untuk menelponnya kembali keesokan harinya. Mengapa? Karena di tempat Mario berada ternyata sudah larut malam. Jam menunjukkan pukul 10:30. Sementara di tempat Andi berada, yaitu di Jakarta, jam masih menunjukkan pukul 8:30. Wah, kok bisa berbeda sih? Iya, karena ada perbedaan waktu antara Jayapura dan juga Jakarta adik-adik. Perbedaan waktunya adalah 2 jam. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang perbedaan waktu di Indonesia, Kak Endo akan menunjukkan peta perbedaan waktu berikut ini. Adik-adik, perbedaan waktu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di wilayah-wilayah yang ada di dunia. Nah, yang ada di hadapan kalian adalah peta yang menunjukkan perbedaan waktu yang ada di dunia. Rotasi bumi menyebabkan perbedaan waktu di berbagai wilayah yang ada di permukaan bumi. Untuk mempermudah pengaturan perbedaan waktu, digunakanlah garis bujur dalam pembagian zona waktu. Garis bujur adalah garis hayal yang digambar secara vertikal pada peta. Garis bujur dibagi menjadi bujur barat dan bujur timur. Penghitungan garis bujur tersebut dimulai dari bujur 0 derajat yang melalui kota Greenwich, Inggris. Oleh karena itu, kota tersebut ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Setiap bumi berotasi 1 derajat, bumi membutuhkan waktu 4 menit. Sehingga untuk berotasi 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Oleh karena itulah, penetapan perbedaan zona waktunya yaitu setiap selisih 15 derajat. Maka perbedaan waktunya 1 jam. Berarti kalau tadi tempat Andi dan Mario berbeda 2 jam, kira-kira selisihnya sekitar 30 derajat. Nah, sekarang coba kalian amati peta tersebut. Pembagian zona waktu terlihat dari garis-garis yang membujur. Ingat ya, setiap melewati satu zona seperti ini nih, berarti perbedaan waktunya 1 jam. Nah, kalau kita hitung, semua pembagian zona totalnya ada 24 zona. Jadi, setiap zona berbeda 1 jam. Makanya totalnya ada 24 jam dan sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali berotasi. Adik-adik, tadi kalian sudah tahu kan? Ternyata perbedaan waktu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di seluruh dunia. Apa ya yang menyebabkan perbedaan waktu tersebut? Betul, penyebabnya adalah rotasi bumi. Nah, sekarang Kak Endo akan menunjukkan pada kalian peta perbedaan waktu di Indonesia beserta pengaruhnya pada kegiatan masyarakat Indonesia. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Nah, coba kalian amati peta yang ada di hadapan kalian. Dari peta tersebut, kita bisa tahu kalau Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. WIB atau waktu Indonesia Barat meliputi pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. WITA atau waktu Indonesia Tengah meliputi Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. WIT atau waktu Indonesia Timur meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Ingat ya, perbedaan zona waktunya adalah 1 jam. Waktu Indonesia Timur 1 jam lebih awal dari waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Tengah 1 jam lebih awal dari waktu Indonesia Barat.
Makanya saat Andi menelpon Mario, yaitu saat jam setengah 9 atau jam 20:30, di tempat Mario sudah jam setengah 11 atau jam 22:30. Karena selisih waktu tempat mereka berada, yaitu Jawa dan Papua adalah 2 jam, di mana di Papua 2 jam lebih awal dari di Jawa. Oh ya adik-adik, perbedaan zona waktu ini juga berpengaruh loh pada kegiatan manusia. Nah, sekarang kita amati yuk pengaruhnya. Oke, di hadapan kalian sudah ada gambar peta perbedaan waktu di Indonesia yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan teman-teman kita nih. Coba kalian perhatikan. Di saat Andi masih tidur, yaitu pukul 5 waktu Indonesia Barat, Wayan sudah bersepeda menuju sekolahnya, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan Mario malah sudah mulai belajar di kelas, karena di sana sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Mengapa demikian? Karena waktu tempat mereka berada berbeda-beda adik-adik. Nah, selain itu ada juga nih contoh yang lain. Kita lihat yuk. Ini dia. Nurul yang sedang berada di Batu Sangkar, Sumatera Barat, sedang menikmati makan malam bersama keluarganya di sana. Di sana menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Lina yang sedang main di rumah saudaranya di Mamuju, Sulawesi Barat, sedang berusaha menyelesaikan PR-nya selama liburan. Di sana, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nah, ada juga Risma yang terlihat sangat mengantuk. Dia sudah mengenakan baju tidur dan berselimut rapi di tempat tidurnya. Dia sedang berada di rumah sepupunya yang ada di Jailolo, Maluku Utara. Di sana, waktu sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Ingat ya, selisih antar zona waktunya adalah 1 jam. Selisih antara waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah adalah 1 jam. Dan waktu Indonesia Tengah dengan waktu Indonesia Timur juga 1 jam. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Kak Hendro akan memberikan sebuah pertanyaan. Misalnya nih, di Surabaya sedang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kira-kira di Jayapura sedang pukul berapa ya? Berapa? 12. Betul sekali adik-adik. Di Jayapura sedang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nah, kalau di Denpasar pukul berapa? Berapa? Iya, pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nah, jangan sampai terbalik-balik ya. Kalau misalkan waktu Indonesia Barat, berarti kalian harus menggunakan waktu Indonesia Barat atau WIB. Kalau waktu Indonesia Tengah, berarti WITA. Nah, kalau Indonesia Timur berarti apa? Betul, WIT. Oke adik-adik, sekarang berarti kalian sudah paham. Berarti sampai di sini dulu belajarnya. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah! Adik-adik, mengapa sih orang yang baru pulang dari perjalanan jauh, misalnya dari Amerika Serikat atau dari Kanada, mengalami perubahan pola tidur? Misalnya nih, baru jam 4 sore tapi sudah mengantuk, atau malah terbangun di tengah malam, misalkan saat jam 1 malam. Kok bisa ya? Padahal biasanya tidak seperti itu loh. Kita cari tahu yuk. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Hendro. Kali ini Kak Hendro akan menemani kalian untuk belajar tentang pengaruh perbedaan waktu. Nah, tadi di awal video kalian sudah menyimak kan? Mengapa sih orang yang baru pulang dari perjalanan jauh, misalnya dari Amerika Serikat atau dari Kanada, sulit untuk beradaptasi dengan pola tidurnya? Nah, kok bisa gitu ya? Bahkan adik-adik, ada orang yang baru jam 4 sore tapi sudah mengantuk. Atau malah terbangun di tengah malam, misalnya seperti jam 1 malam. Nah, penyebab utamanya adalah perbedaan waktu antara Indonesia dan juga Amerika Serikat atau Kanada, ya. Perbedaan waktunya sekitar 12 jam adik-adik. Selain itu, penyebab lain adalah karena perjalanan jauh,
Ya, jadi karena orang tersebut baru saja melakukan perjalanan jauh ya dengan melewati tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang memiliki perbedaan waktu. Oleh karena itu, orang tersebut akan kesulitan untuk beradaptasi menyesuaikan pola tidurnya ya. Bahkan banyak orang yang merasa kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh melewati zona waktu yang berbeda-beda. Nah, fenomena ini biasanya dikenal dengan istilah jet lag. Oke? Nah, adik-adik, agar kalian lebih paham lagi tentang perbedaan waktu di dunia, Kak Hendro akan menunjukkan petanya pada kalian. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Oke adik-adik, di hadapan kalian sudah ada peta perbedaan waktu di dunia. Nah, coba kalian amati. Dari peta tersebut, kalian bisa mengetahui perbedaan waktu di dunia dan di setiap negara. Coba kalian perhatikan. Ada juga loh negara-negara yang sebenarnya terletak pada beberapa zona waktu, tetapi untuk memudahkan urusan dalam negerinya, mereka menggunakan satu waktu sebagai patokan. Contohnya seperti Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok, dan India. Selain itu adik-adik, ada beberapa fakta menarik loh dalam kehidupan yang berkaitan dengan perbedaan waktu di dunia. Misalnya saat kita menonton bola hampir tengah malam, ternyata siaran langsung pertandingan sepak bolanya yang disiarkan dari Brazil misalkan, masih berlangsung saat siang hari. Wah, hebat kan? Pada saat kita menonton malam hari, tapi ternyata siarannya berlangsung saat siang hari. Padahal itu siaran langsung loh. Lalu ada juga fakta menarik tentang hilang dan tetapnya waktu karena pengaruh perjalanan kita. Wah, maksudnya gimana Kak Endro? Begini adik-adik, misalkan kita melakukan perjalanan dari Ottawa ke Jakarta. Lama perjalanan sekitar 24 sampai 26 jam atau seharian penuh. Saat kita melakukan perjalanan, hari masih Senin. Ternyata setelah kita sampai, hari sudah Rabu. Wow, kok bisa ya? Iya adik-adik, soalnya saat kita mulai perjalanan pada hari Senin, di Jakarta sudah hari Selasa. Jelas ya, jadi pada saat kita melakukan perjalanan, di Ottawa nih masih hari Senin nih. Tapi di Jakartanya saat itu adalah sudah hari Selasa. Makanya saat kita sampai di Jakarta, hari sudah Rabu ya, karena lama perjalanannya adalah 1 hari penuh. Begitupun sebaliknya adik-adik. Saat kita melakukan perjalanan dari Jakarta hari Senin, maka akan sampai di Ottawa hari Senin juga. Ya, berarti waktunya tetap. Kok bisa? Iya, karena sebenarnya saat kita melakukan perjalanan di hari Senin dari Jakarta, di Ottawa masih hari Minggu. Dan setelah kita terbang ke sana selama 1 hari, maka sampailah pada hari Senin di Ottawa. Nah, berarti kita tidak kehilangan waktu sama sekali. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita akan menyimak diskusi anak-anak kelas 6 tentang pengaruh perbedaan waktu di dunia. Seperti apa sih? Yuk kita simak. Bagaimana ya kalau di dunia ini tidak usah ada perbedaan waktu? Habisnya aku kesulitan melepot orang tuaku kemarin saat mereka umroh. Aku telepon sebelum berangkat sekolah, nggak diangkat-angkat. Itu sih susah, Rul. Bumi kan terus berputar. Makanya waktu di suatu tempat akan berbeda dengan tempat yang lainnya. Menurutku sangat tidak mungkin jika tidak ada perbedaan waktu. Soalnya saat di sini malam saja, di Brasil dan Amerika Serikat masih siang. Masa malam hari mau disamakan dengan siang hari? Iya, betul apa kata Bayu. Waktu aku nonton bola di malam hari, masih siang tuh di Brazil. Tapi kenapa itu orang tuamu nggak angkat telepon? Hilang ya ponselnya? Mungkin mereka masih tidur saat Nurul telepon. Kan Nurul telepon sebelum berangkat sekolah. Nah, kira-kira pukul 6 pagi. Kalau di sana sih kira-kira masih pukul 2 malam. Soalnya kan beda waktu Saudi Arabia dengan waktu Indonesia Barat. Bedanya sih sekitar 4 jam. Berarti ya pantas saja orang tuamu tidak angkat teleponnya. Benar juga katamu, Bay. Pantas saja ya teleponku nggak diangkat. Yah, udah bel masuk tuh. Kita lanjut nanti ya ngobrolnya. Oke adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kan? Ternyata perbedaan waktu memengaruhi kehidupan manusia. Misalnya saat Nurul menelpon orang tuanya.
Saat Nurul menelpon, ternyata orang tuanya tidak mengangkat karena masih tidur. Nah, begitu juga dengan Mario. Pada saat Mario menonton bola di malam hari, ternyata siarannya berlangsung di siang hari. Ada juga tadi fenomena yang sangat menarik, yaitu fenomena waktu yang tetap dan juga waktu yang hilang, karena perjalanan jauh yang melewati beberapa wilayah waktu. Nah, tadi Kaina juga sempat membahas ada beberapa negara yang hanya memiliki satu zona waktu, padahal wilayahnya membentang di beberapa zona waktu. Contohnya seperti Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, dan juga India. Bagaimana ya kalau negara kita dijadikan satu zona waktu saja? Nah, bagaimana menurut kalian? Oke, sampai di sini dulu pembelajarannya. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah! Riz, hari Minggu nanti main yuk ke rumahku. Nanti kita nonton film bareng. Emangnya kamu ada film apa? Wah, banyak. Film hantu juga ada. Serem-serem loh. Makanya aku ajak kamu nonton bareng. Duh, aku tuh kurang suka film serem. Mending nonton film yang kemarin aku tonton yuk. Film apa tuh? Film hantu juga. Suster Apung, bagus loh. Hah? Suster Apung? Apa itu? Baru dengar aku. Kamu ceritain aja deh. Serem kayaknya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Hendro. Kali ini kita akan belajar tentang kondisi penduduk di daerah terpencil. Nah, tadi di awal video kalian sudah menyimak kan percakapan antara Bayu dan Risma. Risma mengajak Bayu untuk menonton film Suster Apung. Tapi Bayu nggak mau karena Bayu takut filmnya seram adik-adik. Nah, kira-kira seperti apa sih cerita Suster Apung ini? Yuk kita simak cerita Risma. Hai teman-teman, aku mau cerita nih, simak ya. Suster Apung menerjang cuaca demi kemanusiaan. Mungkin kalian biasa melihat suster di puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Tapi kali ini berbeda teman-teman. Kalian tidak bisa menemui Suster Apung di tempat tersebut. Mengapa ya? Iya, karena sesuai julukannya. Suster Apung bekerja mengarungi lautan. Ia berkeliling ke pulau-pulau kecil, terapung-apung di antara Laut Flores, Laut Jawa, dan Selat Makassar. Ia berkeliling untuk membantu mengobati pasien yang ada di pulau-pulau kecil. Walaupun sudah tua, tekadnya membantu orang lain sangatlah kuat. Suster Apung tersebut adalah Ibu Rabiah, seorang suster apung yang dikenal baik penduduk pulau-pulau tersebut. Setiap hari, ia harus mengarungi lautan dan menghadapi ombak yang tinggi, serta terjangan badai. Ikan dan lumba-lumba menjadi sahabatnya selama perjalanan. Pernah suatu ketika, kapalnya hancur menabrak karang karena cuaca buruk melanda, dan ombak dahsyat mengguncang perahunya. Saat itu, ia terdampar dan meminta bantuan melalui pesan yang ia tulis di atas tepurung penyu bekas. Walaupun akhirnya selamat, cuaca yang tidak bersahabat, angin besar, ombak tinggi, dan hujan badai membuatnya harus menunggu sampai 7 hari 7 malam hingga bantuan tiba. Sebagai seorang suster apung, Ibu Rabiah memahami, walau bersahabat dengan lautan, cuaca tetap menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai pasien-pasien justru tak tertolong karena perahu yang ditumpangnya kandas oleh ganasnya ombak lautan. Ketika langit hitam, angin besar, dan ombak menggulung tinggi, ia harus sabar menahan langkah untuk tidak melaut, sambil berharap pasien-pasiennya tetap bertahan menghadapi penyakitnya. Sungguh mulia hatinya, mengapung mengarungi laut demi nyawa orang lain. Wah, adik-adik, keren sekali ya Suster Apung. Ternyata dia adalah seorang suster yang rela mengarungi lautan dari satu pulau kecil ke pulau kecil lainnya menggunakan perahu untuk menyelamatkan nyawa pasiennya. Nah, adik-adik, dari Suster Apung tersebut, kalian juga bisa mempelajari 2 hal penting terkait dengan kondisi geografis. Pertama yaitu kondisi kepulauan Indonesia yang ternyata menjadi hambatan bagi orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, yaitu di pulau-pulau kecil. Hambatan apa sih, Kak Endro?
hambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga mendapatkan pendidikan. Karena belum tentu di pulau kecil itu ada sarana atau fasilitas untuk pendidikan dan kesehatan. Sehingga mereka harus menggunakan perahu ke pulau yang lebih besar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, adik-adik, ya. Oke, atau bisa juga susternya atau dokternya ya, atau gurunya harus pergi dari satu pulau ke pulau kecil untuk memberikan pelayanan pada penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah ternyata penduduk yang tinggal di daerah terpencil menggunakan kondisi geografis untuk menentukan berbagai macam keputusan dalam kegiatannya sehari-hari ya. Contohnya misalkan seperti Suster Apung tadi ya. Pada saat dia ingin berlayar ya untuk mengarungi lautan, dia harus melihat kondisi langit, ombak, dan juga angin. Nah, pada saat cuaca buruk, dia sebaiknya tidak memaksakan diri. Karena kalau misalkan dia memaksakan diri, perahunya bisa terbalik dan nyawanya bisa hilang. Nah, begitu juga dengan pasien-pasiennya ya, bisa tidak terselamatkan. Oke adik-adik, berarti hal yang penting yang harus kalian ketahui adalah pada saat kita menjalani kehidupan, kita juga harus memerhatikan kondisi geografis. Misalnya pada saat kalian ingin berangkat sekolah. Nah, lalu langitnya mendung, berarti kalian harus membawa, betul, payung atau jas hujan. Oke? Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah!